Shalom anak-anakku semuanya, selamat pagi. Kembali kita di pelajaran yang pertama. Puji nama Tuhan, kalian sudah naik kelas 3. Selamat ya, sudah naik kelas 3, semakin pinter, semakin dewasa juga. Semakin menyayangi orang tua, menyayangi Bapak Ibu guru, juga menyayangi teman-teman. Nah, untuk pertemuan pertama ini, Pak Titus kasih tema sesuai dengan buku, yaitu Allah hadir dalam alam semesta. Ya, Allah hadir dalam alam semesta. Alam semesta itu apa sih? Ya, alam semua yang ada di atas permukaan bumi itu namanya alam semesta, termasuk tanah, termasuk tumbuhan, termasuk udara, hewan-hewan. Itu adalah salah satu bagian dari alam semesta, termasuk manusia juga lah ya. Dan semua alam semesta adalah ciptaannya Tuhan. Nah, mobil. Oke, mobil buatan manusia. Apakah termasuk alam semesta? Mobil ada di alam semesta. Tapi mobil bukan alam semesta ya. Mobil itu ada di alam rumah. Iya, sama kayak mobil. Itu bukan alam semesta, tapi ada di dalam alam semesta. Allah Maha Hadir, masih pertemuan pertama. Ayo kita sebelumnya kita berdoa mengucap syukur karena Tuhan sudah mempertemukan kita pada pelajaran hari ini. Ayo kita berdoa yuk. Oke. Ya, harus terapi ya. Kita menghormati Tuhan ya. Berdoa harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Tidak usah ngelirik. Pak Yesus akan pimpin kalian dalam berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Dan Tuhan juga karuniakan kepada anak-Mu untuk lebih pandai lagi di kelas yang lebih tinggi ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati anak-Mu supaya anak-Mu lebih mengenal Tuhan dan mengasihi sesamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan memimpin kami. Amin. Oke, jadi kita sudah berdoa, kita bersyukur karena Tuhan itu mempertemukan kita. Siapkan buku tulis, pensil, Alkitab, dan buku bacaan tentang penciptaan alam semesta. Ayo, yang kalau belum siap, tak tunggu Pak Titus. Oke. Ya kayak sekolah gitu loh ya. Bukan cuma pakai seragam, tapi siapkan alat tulisnya, pensil, buku, Alkitab. Nah, atau nanti kalau tematik ya buku tematik, buku bacaan yang lain. Ya, itu disiapkan ya. Jadi sebelum kalian menghadap HP atau laptop, siapkan semuanya itu dulu. Pensilnya juga ya. Jangan sampai lupa. Kalau lupa bingung pinjamnya di mana. Kalau kamu ke sekolah lupa bawa pensil, bisa pinjam temanmu. Nah, kalau di rumah, nah, beli lagi. Ngabisin uang. Oke, bahan Alkitabnya ada di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 11 tentang penciptaan itu, Mazmur 121 ayat 6 dan juga oke, 2. Kejadian 1 ayat 1 sampai 11. Kalian bisa baca? Ya, itu tentang penciptaan. Nah, Allah menciptakan semua alam semesta. Jadi semua alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan sendiri. Kalian tahu Tuhan menciptakan alam semesta dengan apa? Pakai bahan? Oh no. Yang pakai bahan hanya manusia. Manusia pakai bahan yaitu dari debu tanah. Tapi alam semesta ini bahannya dari apa? Gunung, terus ada bulan, bintang, matahari. Bahannya dari apa ya? Iya, benar. Allah menciptakan alam semesta itu hanya dengan berkata-kata atau berfirman saja semuanya jadi. Jadi tanpa bahan Tuhan menciptakan. Namanya mencipta sesuatu yang dibuat tanpa bahan. Menciptakan alam semesta Tuhan tidak pakai bahan. Cukup dia bicara, lalu alam semesta jadi. Berapa hari sih Tuhan menciptakan alam semesta? Betul, 6 hari ya. 6 hari Tuhan menciptakan alam semesta. Sebelum Tuhan menciptakan selama 6 hari itu bumi belum berbentuk dan kosong. Alkitab mengatakan bahwa roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk kosong. Jadi masih campur aduk seperti apa gitu. Mungkin tidak bulat seperti ini atau gimana gitu. Tapi yang jelas waktu itu bumi tidak teratur. Karena apa? Karena ada si jahat iblis yang mulai menghancurkan dunia, termasuk pada waktu itu dia merusak ciptaan Tuhan yaitu bumi. Akhirnya Tuhan kembali memperbaiki ciptaannya selama 6 hari, dia menciptakan ulang, dan setelah Tuhan menciptakan, Tuhan tidak menciptakan lagi sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Oke, Allah itu berinisiatif untuk mencipta alam semesta. Jadi yang punya pemikiran untuk menciptakan alam semesta siapa? Allah sendiri. Dia itu punya inisiatif, dia itu punya pikiran sendiri, dia punya penasihat yang luar biasa, dia itu pribadi yang sangat luar biasa. Jadi tidak dibisiki orang, ayo menciptakan alam semesta, enggak. Tapi pribadi Allah sendiri yang menciptakan alam semesta. Dikatakan di pasal 2 ayat 2, marilah kita. Roh Allah, marilah kita. Coba bacakan ya buat kalian ya. Kejadian awal sendiri. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi dan selanjutnya. Ya. Allah itu yang berinisiatif untuk menciptakan alam semesta. Bukan karena pengaruh manusia. Dan Allah menciptakan alam semesta selama berapa tadi? Oke, 6 hari. Ya, Tuhan menciptakan alam semesta selama 6 hari. Masih ingat yang pertama apa? Yang pertama Tuhan menciptakan terang. Ya. Yang kedua, nah ini Tuhan menciptakan terang yang pertama. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. What is cakrawala? Apa itu cakrawala? Cakrawala adalah langit. Nah, di atas itu ada langit. Yang memisahkan air yang di bawah sama yang di atas. Maksudnya air yang di bawah adalah air yang ada di bumi ini. Air yang ada di atas adalah apa? Awan-awan, embun, awan, uap air, itu yang ada di atas. Nah, itu dipisahkan oleh cakrawala. Selain cakrawala, kalau kalian lihat pemandangan di pantai, itu ada kayak ujung gitu, bertemunya kayak langit sama air. Nah, itulah cakrawala. Ya, itu cakrawala. Sebenarnya nggak bertemu sih langit dengan air, cuman karena sangat jauhnya, akhirnya kelihatan seakan-akan bertemu langit dan air. Nah, itu namanya cakrawala. Langit dan air laut itu. Nah, itulah garisnya, itu namanya cakrawala. Kalau langit yang di atas. Tapi tidak apa-apa lah kalau nanti jawaban hari kedua Tuhan ciptakan apa? Langit. Oh no, tidak masalah ya, tidak apa-apa. Hari ketiga Tuhan ciptakan apa? Oke, pinter. Daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi waktu itu hari pertama, hari kedua masih ada air yang ada di bumi, mulai teratur. Tapi diatur lagi yaitu hari ketiga, yaitu ada daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Dari mana bahannya? Tidak pakai bahan karena Allah yang mencipta. Oke. Hari keempat Tuhan menciptakan benda langit. Coba sebutkan benda langit apa aja? Oke, bintang. Terus matahari. Oke, bulan. Oh, planet-planet, meteor. Boleh, boleh. Memang itu semua adalah benda-benda yang ada di langit. Asal jangan meteor garden aja tuh ya. Meteor garden nanti kamu diajak nyanyi. Hari kelima Tuhan ciptakan hewan yang ada di air dan hewan yang ada di udara. Coba sebutkan hewan yang ada di air itu apa? Ikan, oke. Cumi-cumi, boleh, boleh, boleh. Hiu, oh boleh, itu termasuk ikan juga. Dan hewan yang ada di udara, yang hidup di udara. Burung, ya burung macam-macam lah, ya. Asalkan dia bisa terbang kupu-kupu. Oke, pinter. Dan hari yang keenam, Tuhan menciptakan hewan darat dan membuat manusia. Jadi pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan binatang darat dan membuat manusia. Loh, manusia dibuat? Iya, manusia dibuat oleh Allah dari debu tanah. Dibentuk menjadi manusia, itu Adam dan Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Nah, ini kita menyebutkan hari-hari penciptaan. Hari pertama, apa? Tadi? Iya, pinter kamu, terang. Hari kedua, cakrawala atau langit. Nah, hari ketiga, ayo, masih ingat apa? Apa ya? Ayo. Hari ketiga apa? Hari ketiga apa? Hari ketiga? Daratan, lautan, dan tumbuhan. Hari keempat baru Tuhan menciptakan apa? Benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima Tuhan ciptakan apa? Kendang, burung, dan ikan. Hari yang keenam, Tuhan mencipta atau membuat? Ya, Tuhan mencipta binatang-binatang darat, ya, dan juga membuat manusia. Manusia dibuat dari apa? Oke, pinter. Manusia pertama dibuat dari debu tanah, dan Hawa dibuat dari tulang rusuknya Adam. Oke, itu adalah kasih Allah kepada manusia, ya, kasih Allah kepada manusia. Coba
kalian akan dapat tugas-tugas dari Pak Titus. Jangan bosan, Pak Titus pasti kasih tugas buat kalian. Wah, supaya sibuk enggak juga, supaya kita dengan tugas itu kita bisa belajar. Oke, tugas yang pertama membuat video yang isinya apa? Jadi tugasnya itu membuat video di syuting. Ya, tugas pertama apa? Membuat video di syuting pakai HP. Jangan lama-lama. Isinya apa? Isinya tugasnya di syuting apa? Pas apa? Menghafal dari penciptaan. Hari pertama Tuhan ciptakan terang. Hari kedua apa? Cakrawala. Hari ketiga daratan lautan daratan lautan tumbuhan. Hari keempat benda-benda langit, matahari, bulan, bintang. Hari kelima ikan dan burung. Hari keenam binatang darat dan manusia. Jangan lupa difoto ya. Direkam kok, difoto, direkam. Terus tugasnya dikirim ke tempatnya Pak Titus. Lihat nomor HP. Jangan lupa ketika merekam sebut nama kalian. Contohnya, nama saya Titus, saya akan menghafalkan hari penciptaan. Hari pertama, Tuhan ciptakan terang. Hari kedua, cakrawala. Hari ketiga, Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda langit. Hari kelima, Tuhan menciptakan ikan dan burung. Hari keenam, binatang darat dan manusia. Oke. Lalu dikirim ke, bukan Bu Susan ini istrinya Pak Titus. Ini dikirim ke Pak Titus. Tak kasih ini. Nah, biar kalian tidak bingung. Dikirim ke WA-nya siapa? WA-nya Pak Titus. Tak tulis sini, Titus. Pak Titus. Nomor WA-nya apa? Nanti ya. Oke, lanjut lagi. Oke, ya kita berdoa ya. Tutup buku kalian. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah selesai belajar dan kami boleh memahami bahwa Tuhan mengasihi manusia sampai Tuhan menciptakan alam semesta serta isinya dan Tuhan juga memeliharanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Sampai jumpa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk tugas-tugasnya tetap kalian harus catat juga. Kalian boleh catat dan hasilnya boleh dikirim ke WA-nya Pak Titus. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye.